Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi teman-teman yang tidak ada kendala sinyal, mohon untuk di on cam supaya kita lebih hidup. Ya, jadi menghormati juga sang pembicara. Ya, silahkan Mas Paksi. Makasih ya Mas Paksi ya. Ya, kita pada siang hari ini akan bicara tentang sesuatu perianestesi yang sangat pokok. Ya, materi yang sangat pokok. Siang-siang kalau Anda ngantuk, boleh sambil bawa kopi, cemilan, dan lain sebagainya. Tapi mohon untuk konsen, ya. Karena saya nggak tahu apakah ini efektif atau tidak, tapi yang jelas kita akan perkenalkan dulu. Karena di semester 3 ini teman-teman sudah masuk ke dalam ilmu anestesi. Semester 1, semester 2 teman-teman masih umum, ya, terkait dengan bicara materi-materi terkait dengan anestesi itu masih sebatas pengantar. Nah, di mata kuliah peri anestesi inilah sebagai core-nya, sebagai pintu gerbangnya Anda untuk mempelajari terkait dengan anestesi. Nah, yang akan kita sampaikan pertama kali adalah dari fase induksi. Nah, nanti setelah induksi kita akan belajar terkait dengan intubasi. Mohon maaf, Bu Nova agak nggak enak badan. Materinya Bu Nova. Induksi. Oke. Induksi. Pernah mendengar kata-kata induksi, teman-teman? Pernah mendengar kata-kata induksi? Jadi nanti teman-teman mohon konsen ya. Catat, siapkan alat tulis kalau memang ada yang perlu dicatat. Kemudian Mbak PJ atau Mas PJ atau siapapun salah satu, kalau tadi Mas Paksi PJ-nya sudah live, saya mohon nanti teman-teman men-screenshotkan ini ya, men-screenshotkan pertemuan kita, setiap pertemuan, terutama untuk Bu Nova, mohon di-screenshotkan, jadikan satu file dalam pindah ke Word, ya, sehingga nanti di akhir sesi Bu Nova sudah mendapatkan hasil screenshot setiap pertemuan Bu Nova. Gitu ya, baik kelas A maupun kelas D. Baik, teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata ini, teman-teman? Belum? Belum ya? Atau sudah? Sakila? Belum? Baik. Teman-teman, Bu Nova akan bicara dulu terkait dengan apa sih anestesi itu. Anestesi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya an, tidak, atau a itu tidak. Atheos itu tidak merasa, atau kemampuan untuk merasa. Jadi a itu tidak, atheos itu merasa, jadi anestesi itu dibuat supaya tidak merasakan apapun. Kenapa disebut sebagai anestesi? Saya kira ini sudah Anda pahami ya. Sakila udah paham ya? Sakila anestesi? Ya. Jadi A itu tidak, ini hanya mengulang aja, barangkali kemarin teman-teman sudah mendapatkan ini. Jadi suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan. Ya. Nah, istilah anestesi ini pertama kali digunakan atau dibumingkan oleh Oliver pada tahun 1846. Jadi kalau Anda berbicara tentang sejarah anestesi, ya mungkin di KDK 1, konsep dasar keperawatan anestesiologi 1 di semester 1. Pertama kali yang membumingkan itu adalah Oliver di tahun 1846. Lah, nggak bisa di-next. Nah, sebelum Bu Nova menjelaskan tentang induksi,
Premedikasi udah dapat belum, teman-teman? Materi premedikasi udah dapat? Udah belum, Solisiani? Premedikasi kalau nggak salah Bu Olin apa ya? Udah dapat belum, Nang? Bu Olin udah pernah masuk belum, Bu Roro Lintang? Kok nggak ada yang ngejawab? Di Ya. kelas D kayaknya cuma RPP, Bu, belum materi. Baru kelas RPP, Bu. Oh, jadi peri anestesi ini baru RPP yang udah masuk? Iya, Bu. Belum ada dosen lain yang masuk? Pak Aris udah. Pak Aris sudah. Bu Ya, terus Sunita? Bu Sunita udah, cuma Bu Olin belum. Bu Sunita sudah? Sudah, Sudah. Bu. Oh, oke, sip. Premedikasi ini belum? Udah atau belum? Belum. Belum ya? Oke. Nanti ini akan dijelaskan oleh Bu Olin. Jadi saya tidak akan membahas tentang premedikasi. Jadi intinya, sebelum kalian ini harusnya masuk dulu premedikasi, baru kita bicara induksi. Jadi intinya, premedikasi itu segala obat-obatan atau tindakan dengan tujuan untuk melancarkan semuanya, untuk melancarkan atau mencegah terjadinya efek dari obat anestesi. Berbeda dengan induksi. Ya, kalau premedikasi itu pre itu kan sebelum, medikasi itu ya obat-obatan. Jadi obat-obatan yang diberikan sebelum dilakukannya tindakan anestesi. Ya nanti akan disampaikan selanjutnya oleh Bu Olin ya. Nah, misalnya, pasiennya nanti akibat dari pengaruh pemberian obat-obat propofol misalnya, pasien akan mengalami menggigil. Propofol itu kan salah satu obat ya, salah satu obat di induksi. Nah, untuk mencegah terjadinya misalnya menggigil pada pasien habis dilakukan anestesi, itu kita kasih obat-obat premedikasi dulu. Kalau untuk kecemasan berarti benzodiazepin gitu-gitu. Ya, atau diazepam, midazolam, lorazepam dan lain sebagainya. Ya, nanti premedikasi akan diberikan oleh Bu Olin. Ada juga yang premedikasi untuk mengurangi efek mual muntah. Orang yang diberikan obat anestesi ya, itu bisa mengakibatkan efek mual muntah sehingga perlu kita berikan obat-obat premedikasi anti mual muntah. Itu premedikasi. Jadi Anda harus bisa membedakan mana yang termasuk premedikasi, mana yang termasuk obat-obat induksi. Paham ya? Ini dulu ya, Anda garis Anda tarik garis bawah ya. Jadi karena apa? Angka kejadian 20-30% pasien akan mengalami gejala pasca anestesi. Ya. Jadi mual muntah misalnya, 20-30% dia akan mengalami mual muntah. Rudi Gunawan Raisen, kenapa Nang? Mau nanya? Oh, ada Raisen. Ya, jadi di sini banyak sekali ya contoh-contoh obat premedikasi, tetapi tujuan kita bukan membicarakan itu karena nanti ada dosen sendiri yang akan memberikan ini. Ya. Misalnya ini supaya pasiennya tidak terjadi mual ya akibat dari peningkatan pH asam lambung karena efek obat anestesi, sehingga diberikan ranitidin, obat-obat yang harus disiapkan, omeprazol dan lain sebagainya. Ingat ya, peri anestesi mata kuliah ini adalah pintu gerbang untuk Anda memahami terkait dengan obat-obatan anestesi selain farmakologi yang sudah Anda pelajari. Nah, kalau farmakologi masih bersifat umum. Farmakoterapi, anestesi nanti Anda akan lebih detail lagi dipelajari di semester 4. Tapi mindset Anda harus siap dengan hafalan obat-obat. Minimal Anda hafal dan paham. Banyak ya di sini ya. Obat yang termasuk analgesia apa? Morfin, petidin, fentanyl.
Itu contoh-contoh obat premedikasi. Nah, itu sekilas terkait dengan premedikasi. Yang akan kita bahas adalah induksi. Kita fokus pada induksi. Saya minta tolong dibacakan Vivin. Mbak Vivin minta tolong dibacakan apa itu induksi, Mbak. Yang PPT ya, Bu? Yuk, nih dibacain aja, tinggal bacain. Tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar sehingga memungkinkan dimulainya anestesi dan pembedahan. Ya, kalau ditanya apa itu fase induksi, teman-teman bisa jawab. Jadi dimulainya tindakan untuk membuat pasien dari sadar menjadi tidak sadar. Yang pasiennya tadi itu masih sadar, sampai dengan dia tidak sadar sehingga operasi itu bisa dimulai, itu adalah induksi. Paham, teman-teman? Anda ada yang pernah melakukan operasi? Ista, pernah? Pasiennya masuk ke ruang IBS atau ruang operasi. Kan kita sadar ya, masuk ke ruang penerimaan, pasien masih sadar ya. Tiba-tiba kita dikasih obat, terus jadi nggak sadar kita. Sehingga pembedahan itu sudah bisa dimulai. Itu adalah fase induksi. Nah, induksi itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ya, bisa dengan intravena, IM itu jarangnya minta ampun. Bu Nova belum pernah menemukan malah. Tapi bisa. Intinya, obat anestesi itu untuk membuat pasien tidak sadar, saya akan melakukan secara IM. Tapi kan jarang ya. Tapi kan jarang. Tapi kan jarang ya. Yang banyak adalah bisa dengan intravena, inhalasi ya. Jadi nanti obat itu dengan adanya mesin anestesi ya. Anda pernah lihat nggak mesin anestesi di lab kita? Pernah ya? Mesin anestesi itu mengubah obat anestesi nanti akan berkonsentrasi dengan oksigen, akan berkonsentrasi dengan N2O, sehingga nanti bisa dihirup pasiennya, sehingga pasien menjadi tidak sadar. Itu inhalasi, ya dengan dihirup. Atau dengan rektal, ini juga jarang, ya, yang rektal dan IM itu juga jarang. Nah, itu cara pemberiannya. Minta tolong dibacakan Nurul Rifah Ulmi. Silahkan Ulul. Bacakan Ulul. Untuk obat dari induksi ini yaitu penurunan kesadaran setelah pemberian obat anestesi disertai dengan depresi refleks. Lingkungan kamar operasi harus tenang, hangat, semua orang terfokus pada pasien. Posisi pasien saat induksi supinasi dengan ekstremitas rileks dan nyaman atau netral anatomi position. Ya, jadi setelah pasien diinduksi, saya masukkan obat. Bisa lewat intravena, bisa dengan inhalasi, diuap ya, kemudian dihirup pasien. Nanti pasien akan menjadi tidak sadar. Karena apa? Terjadi penurunan depresi dari segala refleks sistem saraf somatisnya diblok semua. Sistem sarafnya semua diblok. Ya, oleh obat itu. Jadi semuanya akan diharapkan tenang ya. Walaupun pasiennya nggak sadar ya tetap kita harus tenang, nggak teriak-teriak. Dan semuanya berfokus pada pasien.
Posisi pada saat induksi itu supinasi. Supinasi berarti terlentang. Ya, terlentang dengan posisi seperti biasa kita tidur terlentang, kedua tangan lurus. Ya, seperti kita tidur terlentang itu biasalah. Ya, tangan diluruskan biasa. Siva minta bantuan dibacain Siva. Siva Hal-Fahtus. Supaya teman. PPT. Udah kelihatan kan PPT-nya? Oke, saya bacakan ya. Belum terlihat apa PPT-nya? Udah ada, Bu. Jaringan Udah, saya Bu. kayaknya. Oh, sinyalmu berarti. Ya, sebelum induksi harus diberikan oksigenasi 8 sampai 10 liter dengan face mask. Jadi kalau Anda mau melakukan induksi, teman-teman, sebelum misalnya Anda akan membuat pasien yang nggak sadar, ya, itu pasiennya harus kamu berikan oksigen dulu dengan sungkup itu loh, yang di bagging, tahu bagging ya? Oh, tahu bagging ya? Yang zut gitu tuh ya. Diberikan oksigen dengan face mask atau ini sungkup, oksigen sungkup 8 sampai 10 liter. Nah, pemilihan teknik induksi ini tergantung dari kondisi pasien. Ya, untuk mengatasi antisipasi jalan napas untuk terjadinya resiko aspirasi, kesulitan intubasi, ya, itu harus kita prediksi. Nah, ini saya nggak tahu apakah waktunya akan cukup atau tidak. Kita akan membahas induksi dan intubasi. Ya, saya agak sedikit percepat, mohon untuk semuanya konsen ya. Nah, udah siang. Teman-teman, pada saat Anda melakukan induksi, Anda kenal persiapan dengan nama statik. Underline. Tarik garis bawah, statik. Jadi kalau Anda akan melakukan induksi pada pasien, beberapa hal alat yang harus Anda siapkan minimal adalah statik. Yaitu skop. Skop itu stetoskop. Siapkan. Laringoskop. Laringoskop nanti saya akan berikan gambarnya. Ini disebut dengan blade atau pilih bilah atau daun yang sesuai dengan usia pasien. Jadi blade laringoskop ini, nah ini blade. Pernah lihat ya? Atau enggak? Ini laringoskop namanya. Yang sebelah kanan, ini laringoskop. Ini ada yang kecil, sedang, sampai yang panjang, itu disesuaikan dengan usia pasien. S yang pertama adalah stetoskop, kemudian laringoskop. Oke. Nah, untuk yang blade atau laringoskop ini Anda lihat kursor dari saya, ini ada lampunya. Yang saya lingkari ini adalah lampu. Lampu inilah yang nanti untuk melihat krikoid pasien. Ya. Nah, lampunya mati, jangan dipakai. Jadi Anda harus cek dulu. Statik, berarti berikutnya adalah T. Tup. Pipa trakea. Ya. Pipa trakea atau ETT, selang ETT. Pilih sesuai dengan usia. Jadi semuanya itu ada ukurannya sendiri-sendiri ya. Untuk yang bayi, dewasa, laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, semuanya ada ukurannya sendiri. Misalnya usia kurang dari 5 tahun. Anda pakai yang tanpa ada balon. Anda lihat di sini. Anda lihat ya, slide yang saya tunjukkan. Tadi dikatakan usia kurang dari 5 tahun, pilih ETT yang tidak ada balonnya.
yang lebih dari 5 tahun Anda pakai balon. Anda lihat di sini, balon tuh ini. Lihat nggak? Anda lihat apa bedanya antara yang atas dengan yang bawah? Ini sama-sama selang ETT. Lihat kursor saya ya, Tika ya. Tika, lihat kursor saya. Lihat kan Tika? Ya. Atas ini yang ada balonnya. Ini untuk yang di atas untuk anak usia atas untuk dewasa, bukan untuk anak. Kalau yang anak itu pilih yang tidak ada balonnya yang seperti di bawah. Jangan salah ngambil ya. Jadi S yang pertama stetoskop atas dan laringoskop. Caranya masang nanti silahkan Anda belajar. Nanti udah offline, ya skill lab di kampus, kalian harus belajar cara masang laringoskop. T, selang ET, tube. Tube itu kan selang atau pipa. Ini selang ETT, endotracheal tube. Statik. Huruf yang ketiga adalah RW, A. Alat-alat untuk memudahkan jalan napas itu harus kamu siapkan. Contohnya apa? Mayo atau gudel. Nah, bentuknya kayak gini nih, mayo atau gudel. Kamu lihat? Pernah lihat yang warna ungu ini? Gudel, mayo, atau opa yang ditaruh di mulut. Ya. Nggak bisa next sih. Itu ya, RW, pipa mulut ya atau orofaring. Jadi namanya banyak ya, gudel tadi itu ya. Bisa orofaring, bisa orotracheal RW atau OPA. OPA itu kepanjangan dari ini nih.